Saya setelah masuk Porpol, saya coba masuk ke dalam Komite 3. Tugas dari Komite 3 itu hanya memastikan. Hello Technolovers, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo baru-baru ini menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP di kantor Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait kematian Brigadir J dan berbicara tentang Verdi Sambo di DPR RI selama RDP. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Verdi Sambo berhasil dijemput paksa oleh seorang jenderal bintang 2 yang bernama Kapten J. Nama itu kemudian menjadi perbincangan hangat. Lantas siapa sebenarnya Kapten Jack bintang 2 tersebut? Yuk langsung saja simak video sosok Kapten Jack, jenderal yang ditakuti Verdi Sambo berikut ini. Inspektur Jenderal Slamet Uliandi alias Kapten Jack lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1971 dan saat ini berusia 51 tahun. Slamet Uliandi diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1994 dan memiliki pengalaman di bidang detektif. Irjen Slamet Uliandi menjabat sebagai Kepala Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Kepala Departemen TIK sejak 26 Juli 2021. Sebelumnya, Irjen Slamet Uliandi juga menjabat sebagai Direktur Cybercrime Bareskrim Polri. Irjen Slamet Uliandi memulai karirnya dengan menjadi Pamen Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri, lalu menjadi PS Bagemon Robinopsnal Bareskrim Polri pada tahun 2011. Pada tahun 2019, Irjen Slamet kembali menduduki jabatan yang sama. Dengan puncaknya pada tahun 2020, ia menjabat sebagai Direktur Cybercrime atau Dirtipid di Bareskrim Polri. Baru tahun 2021 ia menjadi pejabat senior Polri, Kepala Departemen TIK Kepolisian. Seperti Verdi Sambo, Irjen Slamet adalah seorang jenderal bintang 2 dengan karir gemilang di Polri. Slamet Uliandi sudah dikenal karena keahliannya dalam menangani banyak kasus paling terkenal yang telah diselesaikan. Selama memimpin di Tipid Cyber, Bareskrim, Brigjen Slamet menangani sejumlah kasus yang cukup menyita perhatian publik. Pertama, masalah dugaan ujaran kebencian sang Gus Nur. Penyidik Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan Gus Nur atau Sugi Nur Raharja sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Gus Nur juga ditangkap pada Sabtu dini hari 24 Oktober 2021 lalu di Malang, Jawa Timur. Gus Nur dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga menghina organisasi Nahdlatul Ulama atau NU melalui pernyataan yang dibuat saat acara dialog di salah satu saluran YouTube-nya. Dalam sebuah dialog, Gus Nur membandingkan NU dengan BAS dengan sopir mabuk dan kondektur mabuk, termasuk PKI, liberal, sekuler, merokok, aurat, dan dangdut. Kasus ini banyak mendapat perhatian publik dan banyak yang pro dan kontra dalam penanganan kasus tersebut. Kedua, dalam kasus ujaran kebencian Ustadz Mahir. Bareskrim Polri telah menangkap dan menetapkan Sony Elanata alias Ustadz Maha di Tuwailibi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kasus Ustadz Mahir sudah memasuki tahap desentralisasi dan berstatus tahanan di Kejaksaan Agung yang dirujuk ke Bareskrim Polri pada 4 Februari 2021 lalu. Kasus ini juga menjadi sorotan karena Ustadz Mahir dikatakan sakit parah dan pengacaranya telah mengajukan penundaan penahanan. Selanjutnya, Ustadz Mahir dinyatakan meninggal karena sakit pada 8 Februari setelah dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati. Ketiga, dugaan penghinaan terhadap Natalius Pigai oleh Ambrosius Nababan. Ia ditangkap penyidik Polri terkait kasus dugaan rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Keempat, kasus dugaan penghinaan Abu Janda terhadap Natalius Pigai. Selain menangkap Ambrosius Nababan, Bareskrim Polri juga menyelidiki Permadi Arya alias Abu Janda karena diduga menghina Natalius Pigai. Namun Abu Janda tidak ditetapkan sebagai tersangka dan baru diperiksa sebagai saksi oleh bawahan Brigjen Slamet Uliandi. Saat ini keadaan tidak jelas apakah kasus Abu Janda akan berlanjut atau diteruskan. Kelima, dugaan insiden penyebaran berita bohong oleh Dr. Lois Owit. Kasus skandal terbaru yang diusut Brigjen Slamet Uliandi adalah dugaan penyebaran berita bohong oleh Dr. Lois Owin di media sosial. Dr. Lois Owin telah mengirimkan informasi bahwa kematian di pandemi COVID-19 bukan karena virus. Ia mengatakan korban meninggal akibat efek obat yang digunakan. Polisi bertindak cepat untuk menangkap Lois dan sedang menyelidiki. Namun Dr. Lois mengakui kesalahannya dan mengatakan pernyataannya dibuat tanpa penyelidikan.
Kebetulan polisi tidak menangkap Dr. Lois karena Dr. Lois berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan semua barang bukti sudah dikantongi penyidik. Nah, belakangan ini nama Irjen Slamet kembali ramai diperbincangkan. Pasalnya, Irjen Slamet disebut-sebut sebagai orang yang berhasil menjemput Irjen Verdi Sambo untuk kemudian dibawa ke markas Komando Brimob. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Kapolri Sigit, Irjen Slamet telah menjemput dan membawa Verdi Sambo untuk kemudian ditempatkan di tempat khusus atau Patsus di Makobrimob. Menurut Kapolri, Verdi Sambo awalnya membantah tudingan bahwa dia mendalangi pembunuhan Brigjen J atau Joshua. Belakangan, tim khusus yang dibentuk Kapolri berdasarkan informasi terakhir Barada Richard Eliezer atau Baradae, sehingga meminta Irjen Slamet Uliandi untuk menjemput Verdi Sambo. Sebelumnya diketahui memang bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan seorang perwira tinggi di jajaran Inspektur Jenderal untuk membawa Irjen Verdi Sambo ke Komando Brimob dan Patkus itu. Utusan khusus Kombes Polri tersebut itulah yang kemudian muncul nama juga Irjen Slamet Uliandi, Jenderal Bintang 2. Irjen Slamet lalu diutus untuk menjemput Verdi Sambo di kediamannya, sehingga tidak ada lagi kendala yang menghambat Polri dalam upaya mengusut kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Berdasarkan keterangan terbaru setelah penetapan tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae, waktu itu Baradae telah memberikan keterangannya dengan mengungkapkan secara rinci insiden yang sebenarnya terjadi di rumah dinas Verdi Sambo. Sehingga tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri kemudian meminta Irjen Slamet untuk menjemput Verdi Sambo. Selain itu, Irjen Slamet juga sebagai Kepala Divisi TIK Polri. Beberapa pekan lalu, tepatnya pada Jumat 5 Agustus 2022, ia sempat memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM di Jakarta untuk memberikan keterangan uji balistik atas kasus penembakan terhadap Brigadir J. Demikianlah ulasan mengenai profil Irjen Slamet Uliandi yang menjemput paksa Verdi Sambo dan membawanya ke Makobrimob. By the way, jangan lupa like, komen, dan share ya. Semoga bermanfaat.